Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas labu siam lagi teman-teman. Karena di musim hujan seperti sekarang ini masih banyak labu siam yang busuk. Nah, tentunya ada yang busuk, ada yang tidak. Nah, seperti di belakang saya ini kan labu siam dibiarkan tumbuh liar ya. Jadi merambatnya sembarang. Ada yang di pohon pisang, pohon kayu dan lain-lain. Ini tidak busuk teman-teman. Nah, itulah yang banyak pertanyaannya teman-teman. Kenapa labu siam liar bisa tidak busuk, dan ada beberapa para labu siam yang memakai bambu tidak busuk, sedangkan di tetangganya busuk. Seperti contohnya nanti saya akan contohkan teman-teman. Karena ada di sepupu saya itu tidak busuk sama sekali, sedangkan yang lain itu satu desa busuk, dia sendiri tidak busuk. Itu yang akan saya jelaskan sekarang teman-teman. Jadi bukan nasib atau apa, itu ada faktornya teman-teman. Nah, untuk kali ini itu yang akan saya bahas ya. Jadi bukan karena dia beruntung atau apa, itu ada penjelasannya. Saya akan jelaskan secara rinci. Itu juga dari pengalaman saya dulu sekitar 12 tahun atau 13 tahun lalu teman-teman. Jadi bukan memang beruntung atau bukan. Jadi ada penjelasannya, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Untuk itu tonton videonya sampai habis. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah teman-teman, ini adalah labu siam yang ada di kebun saya teman-teman, yang ada di Desa Batur Selatan, Kintamani. Ini sudah pasti tidak ada yang busuk batang teman-teman, walaupun kita pakai para-para ya. Ini bisa dilihat ya, kalau ada busuk batang berarti di atas daunnya pasti ada yang layu. Kalau ini dijamin tidak ada. Itu karena ada perawatan khususnya teman-teman, pakai trik ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau labu siam kan kita panennya yang standar itu seminggu sekali. Kalau yang labu siam baby 2 atau 3 hari sekali. Tapi kalau kita punya banyak, kita bisa panen setiap hari. Umpamanya tanam 70 hari, kita panen aja 10 hari per hari. Jadi ya seminggu sudah 70 hari seperti itu kalau mau panen tiap hari intinya. Yang di tempat saya tidak busuk. Caranya praktis teman-teman, ini tidak saya bersihkan ya. Bisa dilihat itu kotor, itu buktinya ya. Nah, ini berlaku untuk labu siam yang umurnya sudah lama teman-teman. Kalau yang baru aman. Nah teman-teman, ini adalah saudagar labu siam baby ya, yang biasa ngambil labu siam 2 atau 3 hari sekali ya, yang dipetik kecil-kecil. Nah sekarang kita mau menuju ke kebun yang ada di Paket Wanasari. Tentunya mau melihat jipang yang baru tanam dan labu siam liar atau jipang liar. Kenapa tidak busuk, itu yang akan saya jelaskan sekarang teman-teman. Jadi kita langsung saja berangkat menuju ke Paket Wanasari. Halo teman-teman, nah kali ini saya sudah berada di kebun saya yang ada di Desa Paket Wanasari teman-teman. Ini kebun yang satunya ya. Kalau yang tadi kan di Batur Selatan Kintamani, yang ini yang di Banjar Paket Wanasari Kintamani juga teman-teman. Nah di sini sudah ditanami jeruk sama adik saya. Dulunya di sini isinya labu siam semua karena kita fokus merawat labu siam yang di Batur ya. Jadi biar tidak, labu siam itu kan kerjaannya hampir tiap hari. Jadi di sini kita ditanami jeruk sama adik saya teman-teman. Ini sudah 3 tahun ya. Sudah hampir belajar nih, baru belajar jeruknya, belum dikasih berbuah full ya karena masih kecil. Jadi difokuskan ke pertumbuhan pohonnya dulu. Mungkin nanti kita akan bahas tentang pohon jeruk ini teman-teman. Nah inilah dulunya semuanya labu siam di sini. Nah sekarang kita ke kebunnya Pak Arus teman-teman. Itu ada labu siam yang baru ya. Jadi tidak busuk. Kalau baru jamin tidak busuk teman-teman. Nah, ini kan saya jelaskan ya. Nah kita menuju ke kebunnya Pak Arus ya. Ini tetangga saya ya. Dulu kita sering konsultasi masalah pertanian di sini teman-teman. Sekitar 12 tahun lalu teman-teman. Sekarang saya memang sudah kerja di Denpasar. Jadi intinya ini saya akan berbagi pengalaman saya yang dulu teman-teman, biar ada penjelasannya. Jadi ada yang busuk, ada yang tidak, seperti itu teman-teman. Nah ini labu siam baru. Nah kenapa ini tidak busuk teman-teman? Ya karena batang yang baru itu belum besar-besar sekali teman-teman. Biasanya lalat buah akan menitipkan telurnya di batang-batang yang sudah besar. Jadi kalau labu siam yang umurnya di atas 1 tahun, dia pasti batangnya sudah besar. Itu yang akan diserang sama lalat buah kalau sudah habis buahnya. Kalau yang kecil seperti ini, buahnya pun jarang diserang ya, karena buah yang baru biasanya kulitnya lebih tebal. Jadi kalau ada yang lama, dia akan menyerang labu siam yang lama karena kulitnya lebih halus, tentunya lebih gampang ditusuk. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kebun kakak sepupu saya yang ini juga di Banjar Paket Wanasari ya, dekat dari tempat yang tadi. Nah ini labu siamnya yang baru, tidak ada yang busuk teman-teman. Seperti yang saya bilang ya, kalau yang baru tanam itu batangnya otomatis kecil. Jadi batang yang kecil tidak akan diserang sama lalat buah. Jadi kalau tidak diserang, dia tidak akan mengalami busuk batang ya. Jadi busuk batang ya semuanya busuk, kalau tidak diserang ya aman. Buahnya pun tidak terlalu diserang teman-teman, karena jepang yang baru tanam ini
kulitnya agak lebih tebal ya. Jadi kalau di sampingnya ada yang kulitnya mulus, yang labu siam yang umurnya udah lebih dari setahun, ya itu yang akan diserang ya. Yang baru emang jarang diserang, pasti lebih bagus. Makanya kalau yang nanam baru ya aman perawatannya. Tapi kalau saya sih gampang teman-teman, udah 12 tahun ya perawatannya ya kita udah menguasai. Jadi kalau bulan 12 12 atau 1 2 3 tergantung curah hujan ya, itu jangan dibersihkan. Itu teman-teman. Nah, ini yang baru aman teman-teman. Nah, yang kedua adalah labu siam liar itu tidak diserang. Nah, itu nanti akan kita bahas teman-teman. Yang liar itu tidak diserang karena banyak kemarin yang komentar katanya labu siam dia tidak diserang, tidak dirawat, tidak busuk, pakai para-para juga tidak busuk. Ya ini penjelasannya teman-teman. Karena labu siam dia mungkin batangnya masih kecil walaupun ditanam udah 8 bulan, 7 bulan. Jadi karena batangnya kecil tidak diserang. Kalau tahun depan saya jamin kalau kalau ada hama lalat buah di musim hujan itu bisa diserang. Jadi seperti itu penjelasannya saya jelaskan ya, karena dianggap remeh penjelasan saya kemarin, nggak mungkin busuk katanya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kebun labu siam liar ini ya teman-teman. Jadi dirambatin di pohon dengan cara sembarangan seperti ini. Ini bisa dilihat ya, ini tapi sistemnya canggih teman-teman. Lihat ini, buahnya ada teman-teman. Nah bisa dilihat ini di pohon jeruk ya dirambatin ya. Ini sistemnya seperti ini teman-teman. Kalau udah mahal dirambatin lagi, nanti kalau udah murah ditebang, sisain pohonnya sedikit. Nah lihat buahnya, jeruk dan labu siam buahnya jadi satu. Ya tentunya yang rimbun seperti ini ya bersikunya ya ular tentunya teman. Tapi ya setiap petani mempunyai keberanian beda-beda. Kalau ini harus memang udah siap risiko ada ularnya. Kenapa yang seperti ini tidak busuk teman-teman? Nah penjelasannya sama seperti yang di kebun saya ya. Kalau udah di liar atau rimbun seperti ini, lalat buah biasanya tidak terlalu suka ya. Kalau buahnya kayak agak jorok ya, labu siam lalat buah lebih suka buah yang gampang dipetik dan kelihatan bagus. Kalau yang rimbun seperti ini kan biasanya banyak kotor-kotor daunnya ya, jadi buahnya tidak menarik kelihatan, jadi jarang diserang sama lalat buah. Apalagi tetangga mamanya meliharanya pakai para-para yang bersih, pasti yang diserang tetangganya yang ini. Kalau ini tidak diserang, lihat yang tinggi teman-teman. Jadi ini sistemnya ya seperti disepelekan tapi canggih ya. Kalau pas sudah harga mahal, mau mahal dia udah naik, jadi dibiarkan liar. Nanti kalau pas harga turun di musim panas ditebang lagi. Yang dihidupin tentunya pohon pisang, ada pohon alpukat sama pohon jeruknya dihidupin. Jadi tidak akan mematikan pohon utama seperti itu. Sistemnya ya sembarang tapi canggih teman-teman. Nah ini sampai sana ya. Ini di pohon pisang juga dirambatin. Seperti biasa ya teman-teman, sifat lalat buah juga tidak suka menyerang tanaman buah yang di atas tinggian di atas 2,5 meter teman-teman. Jadi yang tinggi-tinggi sekali dijamin aman buahnya, jarang diserang seperti itu. Jadi kalau ada yang lebih pendek dia akan nyerang yang lebih pendek tentunya. Makanya yang memakai para-para berisiko sekali, apalagi yang dibersihkan di bulan 1 2 3 itu dibersihkan kan bagus buahnya, itu yang akan diserang sama lalat buah. Jadi itu penjelasannya ya, karena lalat buah ya sasarannya adalah buah yang bagus-bagus. Kalau seperti saya tidak saya bersihkan aman teman-teman. Nah ini lihat ini teman-teman, ini di pohon apokat dibiarin. Kalau pas musim mahal ya nggak apa-apa. Walaupun kita sistem seperti ini akan susah memetiknya, tapi dengan harga mahal sesusah apapun ya nggak apa-apa. Kalau pas harga murah susah metik kan, tinggal disabit aja pohonnya teman-teman, disisakan sedikit. Jadi seperti itu sistemnya, benar-benar hebat ini teman-teman. Ya walaupun memang petiknya sulit ya. Iya seperti inilah video tentang labu siam liar.